Maka Allah katakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, aku ada dimanapun kamu berada. Fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kenapa tak kamu perhatikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan, yang saya muliakan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga. Sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke musholla kita ini dalam rangka beribadah, melaksanakan acara yang kita sebut dengan wirid. Tujuan kita mempererat hubungan silaturahim antara kita, sekaligus kita ambil untuk saling asah, saling asuh, saling ingat mengingatkan, agar kita selalu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan itu pula, marilah selalu kita ikhlaskan hati kita, kita ringankan bibir kita tuluskan niat kita, dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita bulan yang lalu, berujung kemarin mengenal Allah. Awalnya kita buka menjaga iman, yang kedua amal soleh yang akan mengantarkan kita selamat dunia wal akhirah. Pak ya, kita yakin Pak ya, itu tadi surat Al-Baqarah tuh ayat 25, kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan ditempatkan dalam sorga mengalir sungai di bawahnya. Jadi orang yang akan menempatkan sorga itu orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara berbicara tentang iman, alhamdulillah kita ini sudah beriman. Kenapa? Kalau nggak beriman nggak mungkin ngumpul kita pagi ini. Namun itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, nggak stabil. Nah, yang kita bicarakan kemarin menjaga iman sudah kita bahas Pak bulan lalu.
Nah, sekarang tinggal amal soleh. Kemarin tergantung apa namanya itu karena waktu jua yang memisahkan kita, judulnya kemarin dia Pak. Iya. Iya. Jadi iman itu, amal soleh itu yang paling tinggi dalam kitab Risalatul Hidayah. Imam Muhammad Al-Ghazali menulis di halaman 38, yang paling tinggi manfaat manfaat amal soleh itu mengenal Allah, ilmu mengenal Allah. Dalam hadisnya itu saya baca ilmu yang paling tinggi ma'rifatullah, mengenal Allah. Sampai-sampai kalau kita membicarakan mengenal Allah, mengagungkan Allah, setengah jam atau 1 jam saja lebih mulia daripada 1000 kali sujud. Itu bunyi hadisnya, ma'rifatullah ala ma'bud wa aula min kulli sujud. Mengagungkan Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mencari ilmu tentang Allah, 1 jam saja lebih besar pahalanya daripada 1000 kali sujud. Kalau 1000 kali kita sujud tuh 500 rakaat kita sembahyang tuh Pak. Tidak akan ada kita yang sanggup sembahyang tuh 500 rakaat. Ramadan 23 tersingkir tuh. Yang 11 lumayan, tapi malam ke-20, 20 ke bawah lah mulai kurang juga tuh. Nah, itu kita. Jadi mengenal Allah itu sampai Rasulullah itu 13 tahun mengenalkan, memberikan ilmu tauhid itu. Untuk ibadah syariah ini hanya sekitar 3 tahun lengkap sudah tuh dengan fikihnya. Jadi kemarinlah kita bahas sedikit. Jadi saya buka kemarin tuh, yang tidak datang kemarin ya agak rugi ya Pak ya. Ada 5 metode atau cara mengenal Allah tuh. Namun kelima-limanya ini berkaitan. Kalau yang sempurnanya itu diambil satu jalurnya, tapi yang lain itu termasuk. Yang pertama, mengenal Allah itu mengenal asal usul diri, memahami kita diri kita. Itu yang dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenallah dirimu, akan kenal kamu dengan Tuhanmu. Yang kedua, mengenal sifat-sifat. Pernah Bapak dengar ya Pak ya, wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, muhalafatul hawadis, kan itu sifat zat Allah itu. Nah, itu yang disebut fatafakkaru sifatillah wala fatafakkaru zatillah. Karena kita tidak mungkin bisa melihat zatnya Allah itu, bentuknya Allah itu tidak mungkin, karena Allah mengatakan sendiri laisa kamislihi syai'un, tidak satu pun yang menyerupai dia. Jadi kalau berbentuk bukan dia. Nah itu, kalau bisa nampak dengan mata yang ini, mata syariat nih, mata zahir ini, bukan Allah tuh. Dia bisa nampak tapi dengan mata batin, dengan sifat yang batin juga. Yang ketiga, mengenal Allah itu mematikan diri sebelum mati. Yang keempat, mengenal melalui kajian nur Allah, nur Muhammad, nur insan. Yang kelima, memfanakan diri di dalam diri. Nah, kita pagi ini untuk mempermantap, kemarin kenapa saya sampaikan begitu, kita diminta sholat tu khusyuk Pak. Dalam Al-Quran tu kami mempelajari hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara solatmu atau jaga solatmu, jaga juga solat wusta, berdirilah di hadapan Allah tu dengan khusyuk. Kalau khusyuk ini kalimatnya biasanya khasi'in, ya kan? Hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi khasi'in. Ini qanitin. Jadi apa makna qanitin tu Pak? Lebih tinggi daripada khasi'in ini. Kalau khasi'in khusyuk, kalau
qanitin ini betul-betul berserah diri kepada Allah itu, dan seolah-olah betul-betul nampak Allah itu. Sampai dikatakan pembahasan para buya guru, kalau ada orang bisa melihat sesuatu tapi tak bisa dia melihat Allah, disitulah letaknya batil pandangannya. Itu namanya pandangannya batil. Tapi kan kita terlalu tinggi itu kajinya kan. Nah, ini kita supaya khusyuk, kita harus kenal siapa diri yang menyembah, siapa yang kita sembah, kemana kita antarkan sembah. Makanya kita kenallah diri itu dulu. Suai Pak. Nah, kita pakai papan tulis mengenal diri. Kita ambil salah satu jalur melalui sifat-sifat tadi. Setuju? Nah, tepat. So tagak Pak. Tagak apa lagu Indonesia Raya gitu betul. Kan bisa dihapusnya kan? Ini. Oh, pakai anu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, nah inilah mengenal tuh kita buat jalur melalui sifat. Sifat itu kalau dibuka dalam Al-Quran sangat banyak, tidak terhitung alias tak terhingga. Namun ulama menyimpulkan sifat-sifat itu ke dalam 20 sifat. 20 sifat ini kalau ada nanti yang kan ada orang sebelah suka tuh mengada-ada, mana pula ada sifat-sifat kan ada tuh. Bisa dijelaskan. Pertama kan wujud artinya ada. Di mana Allah mengatakan dirinya tuh ada itu di surat Toha. Jadi kalau percaya kepada Al-Quran ya sudah pasti percaya ada sifat Allah tuh. Apa bunyinya dalam surat Toha itu? Innani ana Allahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku inilah Allah katanya. Dan tidak ada lagi Tuhan selain aku katanya. Fa'budni, sembahlah aku. Jadi Allah itu sendiri yang menyuruh dirinya di menyembah. Di surat Toha itu saya catat semuanya waktu belajar tuh, ada saya bawa catatannya kalau ada yang apa meragukan tentang kaji sifat tuh. Jadi pagi ini kita ambil aja judulnya tuh sifat 20 ya. Sifat 20. Sifat 20 itu dibagi 4 bagian. Para ulama membaginya 4 bagian. Satu disebut gadangan. Ini sifat ya. Ini yang gadangnya. Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat maknawiyah. Sekarang kita mengenal tubuhnya begini caranya. Kita buat dulu tubuh manusia nih. Lah dulu dia. Nah, yang sifat ma'ani ini dulu. Yang tubuh kita yang kasar. Sifat ma'ani ini sifat yang zahir pada Allah, nyatanya pada tubuh kita. Makanya tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenallah dirimu maka nanti bisa kenal kamu dengan Tuhanmu. Jadi melalui sifat ma'ani itu dulu. Sifat ma'ani ini ada 7 juga. Sifat
sifat yang zahir pada Allah nyata pada tubuh kita. Tidak usah ditulis ya, nyata pada tubuh kita. Yang pertama, nama sifat itu ini yang ma'ani nih, namanya sama. Sama itu dimana dititip Allah di tubuh kita ini di telinga. Yang kedua, basar. Di mana dititip? Di mata. Yang ketiga, kalam. Dititip di mana tuh? Lisan pemulut kita buat namanya. Muncuang bahasa Inggrisnya. Nah, sudah kalam. 4, ilmu. Di mana dititip ilmu itu di hati, bukan di otak. Maka kalau hati itu bening, gampang menerima pelajaran. Nah, yang kelima, kudrat. Kudrat itu di dalam darah. Kudrat itu di tulang. Kita buatlah tulang, di tulang. 6, iradat. Iradat itu yang di dalam darah. Iradat itu berkehendak dalam darah. 7, hayat. Hayat itu di seluruh tubuh. Sudah hidupkah? Belum. Ini diberikan Allah 120 hari dalam kandungan. Dia 1 bulan darah, dia bulan melembaga. 1 bulan darah, 1 bulan air, 2 bulan darah, 3 bulan melembaga. Masuk bulan keempat baru masuk sifat yang ini. Sifat yang batin pada Allah, nyatanya pada roh. Nih, sifat yang ini. Sifat yang batin. Yang batin pada Allah, nyatanya pada ini, pada tubuh tadi ya. Ini pada roh. 7 juga nih. 1, setelah 120 hari, tidak bisa dihapus. 120 hari, 4 bulan Pak ya. 4 bulan barulah dimasukkan. Jadi kandungan tu setelah 4 bulan lewat 1 hari sudah bernyawa Pak. Sudah bernyawa dikasih itu. Masuklah sifat ini dari Allah tu. Sifat yang ini maknawiyah. Yang tadi basar jadi basirun. Sama ya. Alah. Jadi samiun. Yang basar jadi basirun. Yang kalam jadi mutakallimun. Yang ilmu jadi mengetahui. Yang kodrat jadi kuasa. Berkuasa. Kuasa itu kesanggupan tuh. Kuasa. Yang iradat jadi berkehendak. Yang kodrat itu jadi qadirun bahasanya di kitab. Maknanya berkuasa. Ya. Iradat itu mu'ridun bahasanya di kitab, Pak. Hah? Hah?
karomah ndak. Nah, ini kadirun, mu'ridun, itu dia tuh bahasanya di kitab, tapi kita tulis maknanya ya. Iradat berkehendak, sebenarnya di kitabnya tulisannya mu'ridun. Ini kadirun, kuasani sama dengan kadirun. Nah, hayat ini jadi hayyun. Nah, itu. Sudahkah hidup jadi manusia? Belum. Dikasih sifat salbiyah, disatukan oleh sifat keesaan Allah tu disebut dengan wahdaniyah. Wahdaniyat tulisannya tu, wahdaniyat. Nah, barulah terbukti esanya Allah, esanya sifatnya, esa zatnya, esa asma'nya. Asma itu namanya. Jadi ada dulu manusia ini, baru terbukti Allah tu esa. Jadi menurut sejarahnya itu, Allah tu kalau boleh kita contohkan kepada manusia ini kesepian. Kesepian tidak mungkin Allah kesepian ya kan. Cuman gimana cara menjelaskan itulah kira-kira. Dia ingin ada yang mengenalnya, ingin ada yang mengagungkannya. Maka dia berkehendak, berkeinginan, maka terciptalah yang nurnya Muhammad tuh. Nur Muhammad itulah memandang kepadanya, disitulah jadinya alam semesta. Makanya ada pelajaran tu Muhammad awal, itu yang Nur Muhammad tadi kita sebut tadi, salah satunya jalan tu. Bukan, Nur Muhammad dulu, kalau yang dicipta tu dari Nur Muhammad tu seluruh alam ni jadi. Hadisnya tu laukana ya Muhammad ma khalaqtal alam. Kalau tidak karena kamu ya Muhammad, tidak akan kuciptakan ini alam. Jadi itu yang disebut Muhammad awal, Muhammad batin. Kalau berdoa Bapak pernah dengarkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Nah, yang akhirin tu yang jadi Muhammad awal tu kan mau memberi petunjuk kepada makhluk ni, kepada manusia ini. Tentu harus dilahirkan dia, harus dizahirkan dia. Maka dilahirkanlah melalui Nabi yang Muhammad itu. Jadi ada yang zahir dia itu. Makanya kalau orang-orang yang kita ni aswaja ya, ahlu sunnah wal jamaah ini, bagi kita ni harus penting, wajib, perlu. Kalau wajib kan berdosa tidak dilakukan. Harus penting, perlu bagi kita maulid Nabi itu. Karena kalau tak kenal dengan Muhammad zahir, enggak bagus syariat kita. Karena salu kama ra'aitumu ni usalli. Kalau tak kenal dengan Muhammad awal, Muhammad batin, tidak sampai sembah kita kepada Allah. Karena yang nyampaikan itu dia. Nah, ini kita mengenal diri kita baru ini. Inilah diri kita. Paham? Inilah diri kita yang sekarang kita pakai ini. Kalau tidak dikasih Allah sami'un, peka kita, ya kan? Kalau tidak dikasih Allah basirun, buta kita, ya Pak? Kalau tidak dikasih mutakallimun, bisu kita. Kalau tidak dikasih alimun ni mengetahui itu, tidak tahu apa-apa kita, bodoh kita. Kalau tidak dikasih mu'ridun, kita tidak bisa apa-apa, tidak ada apa. Kalau tidak dikasih qadirun, nggak tahu tagak dia, Wak. Nggak sanggup kita berdiri. Nah, kalau tidak dikasih hayyun, ya mati mai.
Ya kan? Makanya kita la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang mengatakan dirinya dia, saya, aku itu, kalau dalam konteks beribadah, menyembah atau sembahyang, dosa. Aden yang sembahyang, aku sholat. Yang menyembah itu inilah dia. Disebut sifat Allah yang zahir dan yang batin disatukan. Jadi inilah tubuh kita yang batin, inilah tubuh kita yang zahir. Maka orang-orang ulama kalau tariqatnya Satariyah, Pak, jalurnya itu, ini disebut a'yan kharajiyah, ini disebut a'yan sabitah, disatukan bernama wujud am. Wujud am itulah yang menghadap kepada zat, wujud muhid zat yang bernama la ilaha illallah. Iya, ini kan lah 15 nih. Lah 15 ini 7, ini 7, 14, ini 1. Wahdaniyat, sifat keesaan Allah. Keesaannya itulah yang menyatukan. Nah, inilah tubuh kita tuh sekarang. Jadi kita ini tidak boleh mengatakan sama ni sama kita, basar ni basar kita. Kita memakai cuman hayat ini bukan hayat kita, Pak. Kalau hayat awak, coba pertahankan ketika datang Israel jepui, sanggup? Mau dibawa ke Malaysia pun kalau mati-mati juga, ya kan? Nah, tidak ada yang punya kita. Begitu cara menyembah. Kalau kita kata kita yang menyembah, wujudaka sampun kabir, itu hadisnya. Kalau dengan wujud kamu nih kamu datang menyembah kepadaku, bohong besar, dosa besar kamu. Jadi kita menyembah itu dengan pemberian Allah. Maka kata Ali, fa'budu rabbi birabbi, ku sembah Tuhanku dengan pemberian Tuhanku. Jangan pernah mengatakan, ketika kita mengatakan kita, diri kita, kita yang punya, disitulah dosa kita itu. Kita tinggalkan Allah. Jadi inilah yang disebut insan itu, inilah yang disebut hamba itu. Yang ya ayuhan nas itu inilah dia. Wahai manusia, ini manusia tuh. 15 sifat. Ini manusia itu, ini yang menyembah. Inilah yang disebut hamba, inilah yang disebut insan. Nah, sekarang kemana diantarkan sembah? Itu lagi. Tentu pasti kepada zat yang bernama la ilaha illallah. Ada 5 lagi, itu sifat zat. Sifat zat itu 1 wujud. Ya kan? Wujud artinya ada. Adanya tidak diadakan, dia sudah ada saja sebelum semuanya ada. Berarti dia maha dahulu, ya kan? Maha dahulu itu disebut dalam kitab Al-Quran Qidam. Nah, tuh yang belum pernah dengar. Tapi sekarang kalau di sanawiyah kita sekolah kelas 2 sanawiyah sudah dikasih pelajaran. Saya ini mata pelajaran saya, Pak, mengajar di pondok di apa tuh, di Kubang tuh. Ini masuk saya ini 2 jam nih, cuman karena dulu waktu saya diajak mengajar di situ kan saya janji dengan kepala sekolah tuh, saya profesinya ustadz, kalau saya ada ceramah saya pamit, saya minta digantikan. Dia awak ndak pegawai doh, Pak, ndak megang apa doh, ndak wali murid doh, mengajar mata pelajaran aja 2 jam sehari. Jadi honor namanya, ndak masuk, ndak jalan honor. Ya jujur saya bilang, kalau kemarin kan ke Sumbar saya seminggu pergi Maulid Nabi 2 kali ceramah langsung beralek habis hari seminggu. Ya seminggu potong gaji tentu tidak ada nerimo lagi, dah tidak cukup pembayar uang listrik lagi lah, sisanya lagi dah. Nah itu namanya honor.
Lah, Kidam maha dahulu, dia dahulu, dan dia pun nanti nggak rusak-rusak, nggak mati-mati, ya kan, setelah ini semuanya hancur. Musaji ini, musola ini hancur nanti, PLN hancur semuanya, dia tetap kekal, ya kan? Kekal itu yang disebut dengan baqa. Dia tidak membutuhkan bantuan, dia berdiri sendiri. Aduh, Allah minta tolong kawa indah kan, tolonglah dikit katanya, angken tu bau itu katanya. Sambungan kabel sambil selasi situ ada kan, berarti dia qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir, dia berbeda dengan makhluknya, dia tak bisa berbeda, tidak bisa dilihat, disebut laisa kamislihi syai'un tu ayatnya, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Kalau di sini disebut muhalafatu lil hawadisi. Ini sifat zat Allah. Ini yang disebut sifat zat Allah. Nah, kalau sini disebut sifat insan tadi, hamba tadi. Jadi zat ini, sifat inilah yang menyembah kepada zat. Nah, lah jelas kan? Yang menyembah tu hamba, sifat, ya. Yang disembah itu zat. Ke dia. Sekarang di mana ini? Dia kan sifatnya tidak perlu tampai bagai ini, tidak perlu ke musolanya, tidak perlu ke koper. Nah, di kemana? Nah, ini yang paling penting kita ketahui. Nah, begini tadi itu riwayatnya, kita ulang cerita tadi. Setelah dia tadi menginginkan, ya kan, dia berkehendak kalau mau dalil juga itu kan innama amruhu iza arada yaqula lahu kun, jadi, maka jadilah, ya. Dia cuman ngomong kun. Jadi kalau ada nanti yang ngomong Allah mencipta, nggak pernah dia mencipta. Kalau mencipta lama dia 20 semennya dulu, ya kan, dikeringkan pula batu bata juga, diambil tanahnya dulu kan gitu. Dia kun, jadi gitu aja, namanya aja Allah, ya kan. Nah itu dia, itu kalau mau dalil kan, nah, itu banyak yang protes tuh, kapan pula Allah menciptanya. Dia kun, jadilah nur yang tadi, yang apa tanya tadi. Jadi setelah Allah dari dia jadilah nur. Jadi kalau bahasa kitanya datanglah nih, siapakah engkau dan siapakah aku. Nah, itu kalimatnya man ana wa man anta. Apa yang kata siapa nih, yang kata nur nih, karena Muhammad nih, Nur Muhammad. Riwayat itu sudah dicipta, tentu dibiarkanlah dulu, merenunglah dulu tentang apa, kita kan nggak tahu itu rahasia Allah itu kan. Setelah itu baru didatanginya, siapakah aku dan siapakah engkau. Aku ya aku, kamu ya kamu. Jadi dikasih tahulah, aku Tuhanmu, aku yang cipta kamu, kata dia kan. Kamu aja baru datang, dia baru nampak baru. Aku udah lama di sini katanya. Kau pula Tuhan aku katanya. Bohong kau nih katanya. Terjadilah debat di situ. Maka terjadilah, kalau memang dia ngaku Tuhan pula dia tuh, karena dia yang pertama juga di situ. Kalau memang engkau yang
Tuhan, aku yang hamba, coba engkau ghaib. Ghaiblah dia yang nurnya Muhammad tadi. Namanya Tuhan pencipta, bisa aja dia. Ini kamu dipegang, ini kamu, tidak bisa, berarti dia ghaib. Sekarang gantian, pembuktian bahwa aku yang Tuhan, aku ghaib. Nah, maka ghaiblah Tuhan ini sampai hari ini kita masih mencarinya. Ghaibnya ini yang kita perlu ketahui, ghaibnya ke dalam kalbu. Jadi ada 7 lapis ke dalam kalbu itu mencarinya kita. Secara syariat ada 7 langit yang dilalui Nabi Muhammad menemui dia di Sidratul Muntaha. Itu terbukti semuanya. Ada namanya Mars, planet itu. Ada namanya Jupiter, ada namanya Neptunus, Venus, Pluto. Ada 7 tuh, saya catat tuh. Begitu juga dalam hati ini. 7 pula lapis kalbu itu baru sampai kita ke Nur Muhammad tadi. Nah, kalau sudah sampai kita ke Nur Muhammad, sudah berhadapan, sudah liqa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir juga 7 lataif. Nah, sekarang sudah tahu kita. Jadi makanya kita mi'raj itu bukan ke langit dalam salat Allahu, mengingat kepada dalam diri kita, ke kalbu, paling dalam dari kalbu. Apa saja namanya? Yang bagian luarnya sudur, setelah sudur fuad, setelah fuad kalbu, setelah kalbu ba'dal kalbu, sudah itu baru sir, sudah itu baru nur. 7 dia pokoknya, ada catatan saya tuh. Maka zikir tuh 7 lataif. Maka zikir 7 macam Pak, baru kita bisa. Itulah suluk tuh. Tuh, mengenal, mencari Allah, mendekatkan diri itu. Jadi di dalam diri, maka Allah katakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, aku ada dimanapun kamu berada. Fi ampusikum afala tubsirun, dalam dirimu, kenapa tak kamu perhatikan? Sampai dia katakan kepada Nabi Muhammad tu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Ya kan? Apa ayatnya tu nak? Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Sampai dia bilang dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu, laqad khalaqnal insana bisawi nafsah nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ciptakan kamu, aku tiupkan rohku, aku lebih dekat kepadamu daripada urat tali jantungmu, daripada urat lehermu. Cuman kenapa kita selama ini tidak merasakan dekatnya Allah itu dengan kita? Karena kita tidak tahu. Ini yang paling penting ilmunya. Kalau tahu kita bersama kita dengan Allah dimanapun kita berada, insya Allah selamat kita. Apalagi nanti berpulang ke rahmatullah. Kita tunggu dia yang menyebut, jangan yang lain-lain menyebut. Nanti akan ada itu ilmunya itu. Makanya kiai-kiai tahu dia nangka mati 3 hari lagi, nangka mati 40 hari kita mau meninggal dunia, sudah dijenguk kita oleh malaikat tuh. Sudah ada tanda pada diri kita. Itu yang ilmu tuh. Jadi tujuan kita mempelajari ini supaya solat kita betul-betul berkualitas. Kita selama ini sholat lah 30 tahun seorang kita sholat Pak, lebih barangkali kan. Yang umurnya 60 sudah 40 tahun dia sembahyang tuh. Tapi itulah rasanya. Nggak merasakan, kadang-kadang ya lagi merasakan sekali, kadang-kadang ya indah 10 kali tidak, ya kan? Stabil. Tapi kalau tahu kita kemana kita antarkan sembah itu, Masya Allah enaknya ibadah. Nikmat ibadah itu, dan bisa nanti mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Itu tujuan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi di sini pengenalannya ke dalam diri. Jadi kenapa kita tak merasakan, padahal kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu disebut saja Allah bergetar dia. Kenapa kita tak bergetar? Kadang-kadang merdu azan tu Pak, hayya 'alas salah. Cuek aja mendengarnya. Tak ada masuk ke dalam. Kenapa? Karena bersamaan dengan roh ini ada diberi oleh Allah sifat, yang sifat itulah jadi penghalang kita dengan Allah itu sekarang. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi roh dengan kesempurnaannya sudah kami beri dua sifat atau dua jalan. Satu sifat fujur, itulah penghalangnya. Satu sifat takwa. Sifat fujur itu menjadi nafsu di kita. Ulama menyebutnya hawa nafsu dunia syaitan. Takwa itu disebut ulama iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ditutupnya lah oleh hawa nafsu tu iman awak untuk mengenal Allah tu. Makanya perhatikan sajalah diri. Setiap ada tujuan yang baik, kadang-kadang lah beruduk bagai awak. Kapai solat tahajud, ndak ada halangannya rasa yang lain dah. Pas ngambangkan sejadah, prit katanya di belakang. Terpaksa lah malas, kadang malas tu berduduk lagi tu. Iya. Kalau ndak percaya, punya kadai yang hebat kali. Punya kadai harian awak, rumah ndak jauh dari musola atau dari masjid. Nah, ada orang belanja seperak pun dari tadi dah Pak. Tibalah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah awak berdua orang ke komai, tiba orang beli lado seperempet, tiba orang beli garam. Nah, itu yang dihalang oleh dia. Kadang lah komat orang tu Pak maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beli minyak buat nyamuk sekeping. Perhatikanlah itu. Karena memang itu, buka nanti surat Al-Hajj ayat 52, di setiap kita ingin niat ibadat tu mendekati diri kepada Allah itu selalu ada syaitan yang menghalang-halangi. Makanya berat kali langkah kita pergi wirid ini, pergi semayang tu daripada pergi ke diskotik, daripada pergi nengok organ tunggal tu. Kapatul jannah bima kariha, kapatul nara bisahwat. Jalan ke surga itu banyak halangan dan rintangannya. Dalam diri awak ada rintangan. Jalan ke neraka banyak merangsang, makanya di laguannya di Roma Irama, ya kan? Paham tak? Orang-orang ini bodoh, kan ada yang ngomong tuh di Facebook, tengok jalan ke surga gratis katanya kan, solat ndak bayar, puasa ndak bayar, tapi ogah katanya kan, banyak yang ogah kata Roma Irama. Jalan ke neraka mahal, mabuk bayar. Ya kan? Apalagi asoka, apa namanya? TKW. Kalau dulu TKW Pak, lagi aku lajang figur. Aku figur itu sempat minumnya sedikit dulu tuh. Apa yang bentuknya kayak teh? TKW kan adalah acap kambing putih apa? Kampot. Kami gotong royong lapang poli lah Pak ya. Kau remaja masjid mah, gotong royong lapang poli. Ruponan kelompok kok ada nama sebut nama kan. Itulah dimasukkannya ke ceret. Awak haus. Sopan kali pula bertuang. Tuangnya dituangnya. Begitu terminum dikit ngeranyam telinga ni. Mu mata ni begini-begini. Ya, orang-orang ni tak badan. Nah, orang begitu aku nah, tak enak badanku, aku bilang. Ketawa semuanya. Bala gari musaji dia minum apa? Tukang azan marah-marah pada anu kita musaji ke orang tu, mau nak ditampar-tamparnya. Aku muntah-muntah. Disuruh karuak.
Nggak ada keluar, cuman harus di anu. Akhirnya tiba Buya malam, sholat tobat kau tuh, minta istighfar, baca istighfar lebih 100 kali. Kita lah malam nangis depan Tuhan, ampun ya Allah, padahal ada salah. Itu akhir majar. Aku 15, kalau punya anak satu jadi tukang azan masih di masjid, Pak. Masjidnya di Palembang, Suaidi Rahman nama masjidnya. Yang ketua masjid orang nomor 1 di YIN. Bukan rektornya. Kalau ndak tanda tangan dia ndak gajian dosen-dosen itu dong. Orang yang memegang yayasan YIN itu. Nah, di situ aku tinggal sampai punya anak 1. 2 periode jadi ketua remaja masjid. Dikasih kawan TKW kamput namanya, kambing putih. Oh gila Palembang tuh, ngumpul pasti ada itu. Wong Palembang ya, mana Palembang Bang? Enggak. Oh Lahat, aku di Dua Ilir dekat PT Pusri. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang ini perlu kita pahami kenapa kita tak merasakan dekat dengan Allah itu, karena ada naf tadi yang membuat kita jadi jarak, menjadi tirai. Naf itu juga ada 7 karena qalbu itu 7 lapis. Namanya yang pertama disebut nafsul amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhamah, yang keempat sudah mulai taat. Ini 3 ini yang perlu kita matikan. Nah, ini yang mematikan diri sebelum mati itu. Jadi kalau Buya sambil gurau menjelaskan nih, yang nafsu amarah kaulah yang membunuh, yang ngebom segala macam tuh, marah benci lah pokoknya itu amarah tuh. Yang nafsu lawamah kaulah yang tidak pernah cukup, tidak pernah kenyang tuh. Lah 7 turunan kekayaan masih korupsi juga ya enggak? Itu dia tuh. Yang mulhamah kok pokoknya nafsu-nafsu lah, enggak usah diceritakan, jahat bunyinya. Nafsul mutmainnah itu sudah terbentuk dia, sudah taat, cuman harus dijaga ibadahnya. Kalau enggak ada ibadah, enggak ada amal, ya bisa-bisa juga nanti dia lari. Tapi itulah terpanggil ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cuman harus ada amal solehnya. Ya. Nah, yang setelah itu nafsu radiyah, nafsu mardiyah, baru nafsu kamilah, itu yang insan kamil. Insan kamil itu bukan level kita lagi, Pak. Kita sampai saja ke nafsul mutmainnah lah surga kita. Artinya apa? Tetalukkan aja hawa nafsu yang 3 kok di kita, dalam diri kita. Sudah hebat kita. Lah kelasnya bisa lah kita di atas kiai lah kiai kita tuh. Apalagi kalau masuk ke poin-poin yang 3 lagi itu. Nah, itu sekelasnya mungkin Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya kan. Nah, itu kelas-kelasnya itu. Ana mungkin sampai ke situ. Itu orang lah disebut tembus pandang. Jadi kita itu melalui itu dengan amalan. Habis waktunya. Ada. Melalui yang 7 tu mau dicatat, yang 7 tu enggak. Nafsu tu kalau mau catat minggu depan lah. Oh ya udah gitu aja dulu ya. Jadilah paham, ini tubuh yang zahir, ini tubuh yang batin, disebutlah ini hamba atau insan, ya. Ini sifat zat Allah, berarti hamba menyembah kepada zat, sifat menyembah kepada zat. Kemana alamatnya? Ke dalam. Makanya hati itu harus bening, harus suci, baru bisa khusyuk solat kita. Jadi ada 7 pula perjalanan kita sampai ke sini yang harus kita lalui. Tapi yang 3 sudah nggak payah. Yang berjuang ketat kita itu 3 mengalahkannya.
Baru poin masuk keempat, tinggal menjaga amal. Maka harus zikirnya juga 7 tempat yang akan ditembus. Dengan apa ditembus? Saya bocorkan hari ini dengan la ilaha illallah. Nantilah kita sambung. Kita doa kifaratul majelis saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.